Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Sikanung bersama saya Dharma yang akan temani kamu sampai selesai nonton. Tapi sebelum kamu melanjut menonton, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share ya, agar informasi yang kamu dapat hari ini dari saya tidak stop di kamu aja dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, sahabat Ruang Sikanung, menikah, membangun keluarga kecil adalah impian hampir setiap orang yang melakukan pernikahan. Tapi terkadang segala sesuatunya itu tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan. Ada pasangan-pasangan yang sudah cukup lama menikah dan sangat mengidam-idamkan keturunan, mereka belum mempunyai keturunan. Nah, dalam masyarakat kita sering sekali ditanyai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pada mereka pertanyaan itu merupakan suatu pertanyaan yang biasa atau basa-basi. Misalnya, sudah berapa lama nikah? Mungkin itu masih standar ya, masih oke lah. Tapi kalau ketika pertanyaan sudah mulai, sudah punya anak, kok belum? Lama banget. Apa nggak kepingin punya anak? Nah, bagaimana menurut teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu? Sebelum saya memberikan pertanyaan saya, kita akan tanya dulu ke warga yang ada di sekitar. Bagaimana pendapat mereka? Oke? Oke, sekarang kita akan coba bertanya lagi ya. Itu kebetulan ada AA yang sedang berhenti sebentar. Kita mau coba tanya bagaimana pendapat dia. Oke. So, sebelum si A-nya pergi, kita coba tanya dulu ya. Oke. Ini si A. Saya boleh tanya satu pertanyaan nggak? Oke. Ini sebelumnya untuk konten YouTube saya. Boleh ya saya masukin YouTube ya? Oke. Teman-teman, maaf dengan siapa? Herman. Siapa? Herman. Oke, dengan Herman. Dalam masyarakat kita ya, itu kan sering orang bertanya kepada orang yang sudah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Itu mereka suka bertanya, sudah punya anak? Belum loh, kok belum? Kenapa belum? Itu menurut gimana ya pendapat tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kalau menurut saya sih hal yang wajar ya. Ada teman atau masyarakat atau tetangga yang ketika tetangganya sudah menikah, lalu ditanyakan apa sudah punya anak, apa belum atau sudah, yaitu hal yang sangat wajar sih sebetulnya. Oke, ini si A bilang itu satu hal yang wajar. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tersebut menanyaknya sampai detail-detail banget gitu, sampai bahkan ada yang statement atau pernyataan yang mengatakan, lama banget, nggak talk chair-nya kamu. Itu menurut si A gimana? Kalau itu sudah tidak wajar mungkin ya, kalau sudah detail-detail banget ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu, kalaulah ada yang ingin dijawab ya jawab saja dengan sebenar-benarnya, tapi kalau enggak dijawab ya tidak perlu jawab pun tidak mengapa ya. Iya, seperti itu. Oke, baik teman-teman Sikanung, itu menurut pendapat si A-nya. Kita cari lagi yang lain ya. Terima kasih ya. Permisi, saya boleh tanya satu pertanyaan nggak? Ini buat konten YouTube saya. Boleh, oke. Baik Kak, nah perkenalkan nama saya Dharma. Namanya siapa ya? Nama saya Okwan. Oke, Mas siapa? Okwan. Oke. Di dalam masyarakat kita ya, itu kan banyak masyarakat suka bertanya kepada pasangan yang sudah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun lebih. Itu mereka suka bertanya pertanyaan yang sudah punya anak belum? Kok belum? Ditunda ya? Kenapa sih belum? Apa nggak kepingin punya anak? Menurut si A, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan seperti itu bagaimana ya? Oh, oke. Berarti pertanyaan untuk pasangan yang baru setahun atau 2 tahun menikah dan belum punya anak, seperti itu ya. Ya mungkin buat sebagian orang
itu sedikit sensitif sih pertanyaan itu, dan cukup mengganggu sebagian orang, dan mungkin juga sebagian orang ya memang ingin menunda. Jadi menurut si AA, apakah terkadang orang berpikir itu sekedar basa-basi doang gitu, tapi apakah menurut si AA itu bisa menjadi sebuah tekanan buat si pasangan itu sendiri yang mungkin sudah lama banget kepingin punya keturunan? Ya, kalau yang sudah lama menikah dan memang belum dikaruniai gitu seperti itu, ya mungkin itu akan menjadi semakin tertekan. Jadi kalau menurut AA sebaiknya gimana? Apakah it's okay gitu untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau menyatakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Kalau saya sih tidak setuju ya. Mungkin bisa saling menjaga perasaan aja. Baik, itu pendapat si AA tentang pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang mungkin kamu pernah tanyakan itu kepada orang-orang yang sudah menikah cukup lama dan menginginkan keturunan tapi juga belum dapat. Oke, terima kasih AA. Teh, permisi, boleh tanya pendapat Teh? Boleh? Oke. Enggak apa-apa, satu pertanyaan aja. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Dharma. Dengan Teteh siapa ya? Putri. Kan. Cynthia. Oke. Teh, dalam masyarakat kita itu kan sering orang bertanya kepada pasangan-pasangan yang sudah menikah di atas 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun. Itu pertanyaan seperti, sudah punya anak? Kok belum? Apa nggak kepingin punya anak? Nunda ya? Atau dan segala macamnya gitu. Menurut si Teteh, pendapat Teteh gimana ya? Ya itu urusan pribadi sih, maksudnya nggak usah diceritain sama orang. Kalau kata saya itu kan pilihan juga ya, mau punya anak, mau nikah, mau apa, itu pilihan seseorang. Kita mah nggak berhak buat ikut campur. Oke. Tidak boleh ikut campur ya. Jadi kalau orang yang suka nanya-nanya seperti itu gimana menurut Teteh? Nggak sopan. Tidak sopan ya. Kalau menurut Teteh sendiri gimana Teh? Nggak sopan kayak gitu. Ya kurang sopan sih, soalnya kan udah nanya-nanya tentang privasinya juga ya, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Teteh. Teh, permisi, boleh tanya pendapat Teh? Oke. Di dalam masyarakat kita ya, itu kan banyak yang suka bertanya kepada pasangan-pasangan yang sudah menikah 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti, sudah punya putra-putri? Kok belum? Lama banget, nggak kepingin punya anak. Menurut Teteh pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu gimana ya Teh? Apa ya? Aku juga belum nikah ya, cuman sempat dengar orang-orang cerita kayak gitu. Kayaknya kayak kurang apa ya? Bukan kurang sopan, tapi mungkin udah tradisi. Jadi mending dijawab santai aja. Jadi kayak doain ya gitu, kayak gitu paling kalau menurut aku. Jadi kalau orang yang sampai nanyanya itu yang detil banget sampai mungkin orang yang ditanya juga udah ngerasa bosan gitu karena bukan dia saja yang bertanya itu. Apakah pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang suka bertanya seperti itu harus berhenti bertanya seperti itu, Teh? Iya sih, seharusnya sih lebih kayak nggak usah mikirin urusan orang, jadi kayak ya udah biarin aja, mau dia punya anak atau belum ya terserah mereka gitu. Mereka nggak tahu kalau di belakangnya ada yang berjuang atau misalnya ada sesuatu yang lagi diusahain gitu. Baik, itulah pendapat si Teteh, teman-teman semuanya. Semoga apa yang dibilang si Teteh bisa bermanfaat buat kita semua ya. Parunten sadayana. Bapak Ibu, saya boleh tanya pendapat? Boleh ya? Oke, Bapak Ibu, di dalam masyarakat kita ya, itu kan suka banyak orang yang suka bertanya kepada pasangan-pasangan yang sudah menikah di atas 3 tahun, 5 tahun, dan atau mungkin 10 tahun.
dan mereka belum mempunyai keturunan, dan itu mereka sering sekali ditanya pertanyaan, sudah punya putra putri, kok belum? Apa nggak kepingin punya anak? Nggak kepengen. Nah, menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, pertanyaan seperti itu gimana ya? Gimana? Bumin? Apa yang pengalaman anak saya sih kan emang yang paling kecil udah 13 tahun belum punya, tapi udah berusaha, tapi akhirnya saya bilang suruh ngambil dulu anak, tapi dia nggak mau, katanya biarin aja Allah yang menentukan. Jadi ibu, kalau menurut ibu orang-orang yang suka bertanya pertanyaan seperti itu gimana? Umpamanya kenapa anak ibu belum punya, sepertinya gitu, suka saya bilangin, kalau bisa jangan sampai nanya ke pasangannya, ke anak yang belum punya, soalnya dia sebetulnya mah hatinya mah sedih. Itu. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan di situ bisa membuat tekanan tersendiri buat si pasangan ya, Bu ya? Iya, betul. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Bapak-bapak semuanya. Hatur nuhun. Oke teman-teman, kamu sudah menyaksikan sendiri, sudah nonton sendiri bagaimana pendapat warga sekitar tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya mungkin kamu masih ada yang pro dan kontra, masih ada yang tetap berpikir kalau that's okay, itu kan cuma pertanyaan biasa. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya ya, dan saya yakin semua teman-teman apapun agama kalian pasti akan setuju dengan apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia menciptakan apa yang dikehendakinya. Dia memberikan anak perempuan kepada yang dikehendakinya, dan Dia memberikan anak laki-laki kepada yang dikehendakinya, dan Dia menganugerahkan anak laki-laki dan perempuan kepada orang yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul kepada orang yang dikehendakinya. Sesungguhnya Ia Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Quran Surat Asyura ayat 49 dan 50. Nah teman-teman, di ayat tersebut Allah udah bilang gitu, Dia tuh memberikan anak laki-laki, anak perempuan kepada orang yang dikehendakinya. Makanya nggak heran dong kalau ada satu keluarga yang anaknya perempuan semua. Dan di ayat berikutnya, dan Dia memberikan anak laki-laki kepada orang yang dikehendakinya. Makanya ada pula keluarga yang satu keluarganya tuh laki-laki semua. Dan ada pula yang keluarga yang anaknya sepasang, 2 pasang, 3 pasang, dan seterusnya. Dan yang terakhir, mungkin bagi kebanyakan orang kurang enak, tapi ya hal itu memang terjadi, dan Allah menjadikan orang mandul kepada orang yang dikehendakinya. Mandul di sini bisa jadi memang tidak bisa hamil secara klinis, atau memang belum saatnya saja gitu. Nah jadi di ayat tersebut Allah nggak bilang dan Allah memberikan anak-anak kepada orang-orang yang dikehendakinya. Di situ dijelaskan anak perempuan sama orang yang dikehendaki, anak laki-laki sama orang yang dikehendaki, sama anak sepasang pada orang yang dikehendaki, kepada yang nggak punya anak juga kepada orang yang dikehendaki. Nah jadi kalau misalnya ada orang yang satu keluarganya anaknya itu semuanya cewek semua, kenapa kita mesti bertanya? Ayo dong tambah lagi dong satu biar ada yang cowok, atau sebaliknya, ayo dong tambah satu lagi biar ada yang cewek. Loh, kenapa kok belum punya anak? Nunggu ya? Apa nggak kepengen punya anak? Teman-teman, aduh. Kalau kamu memang siapapun, kalau kamu memang yakin kalau kehidupan kita itu udah diatur sama Yang Maha Kuasa, seharusnya kamu itu bisa berpikiran lebih maju gitu. Oh iya ya, everything is planned. Allah itu maha mengetahui, Dia tahu yang terbaik buat kita. Jadi teman-teman ya, kehidupan kita itu seperti novel ya. Novel kamu dan novel saya itu berbeda, kehidupan kamu dan kehidupan kita itu berbeda gitu. Kita nggak bisa menyamakan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Mungkin kamu punya anak,
punya anak sepasang, 2 pasang, atau anak cewek semua, atau anak cowok semua. Nggak bisa dong kamu menyamakan cerita hidup kamu dengan cerita hidup orang lain. Masa novel Ketika Cinta Bertasbih mau disamakan dengan novel Ayat-Ayat Cinta? Nggak seru dong kalau isinya sama dan orang nggak mau baca kan. Nah, jadi menurut hemat saya sebaiknya teman-teman atau siapapun yang sedang menonton pernah bertanya seperti itu, atau teman-teman sendiri pernah ditanyain seperti itu, ya mungkin pesan yang bisa saya sampaikan adalah kita sama-sama bersabar. Dan buat teman-teman yang suka bertanya, saya rasa teman-teman harus bisa sedikit aja mengerti perasaan orang lain, karena tidak semua orang yang Anda tanyai itu bisa menerima begitu aja. Mungkin dia sudah banyak mencoba ini itu, dan yang bertanya kepada dia itu bukan Anda saja, udah mungkin setiap orang yang bertanya sama dia. Jadi ada, untuk sebagian orang itu ada sedikit tekanan ya. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan, atau apa yang sih yang bisa Anda lakukan? Saya rasa sebaiknya adalah kita mendoakan mereka, atau bilangkan sabar ya, belum waktunya. Atau cukup nggak usah bertanya, Anda berdoa dalam hati, ya Allah ya Tuhan, berilah kebaikan buat dia. Itu merupakan satu kebaikan buat Anda, teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengguruin atau apalah saya bilang ya, mengajarin ya. Saya cuma ingin menyampaikan pesan apa yang saya pahami dari Al-Quran gitu. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa mengambil pelajaran dari vlog saya kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.